Gimana caranya? Era sambil dulu. Aku baik berarti ya. Aku itu. Oh ditutup layarnya. Ini gimana ditutup layarnya, weh? Ipek kan malah kan tinggal ipek kan suatu. Lihat di situ udah. Nah, udah bisa. Wah, Banca jangan di sana. paling dekat di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bisaran karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul ma'ruf Pak. Allah Allah Nanti boleh, Pak. syukur alhamdulillah sama syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pan. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Oh, bantalin dan beli bu ya. Oh, benar-benar. Oh, gampang. Oh, Sesuai dengan topik pagi hari ini adalah bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan seperti apa? Hai saudara-saudara sama muslim yang dimuliakan Allah, memiliki hembusan pada diri kita setiap saat, hembusan dan hembusan mendatangi kita untuk mengingatkan setiap kali kita lalai dan menguatkan kita untuk menggapai. Apa jatuh? ini zaman ini. Apa baca? Zaman ini. Mana nggak kelihatan? Kelihatan. Jam apa jam? Murah. Udah nggak apa-apa ini kami Ini ya ini. awas Sam, awas Sam. Tuh. Kebaikan setiap kali kita melemah itulah Baca, saat-saat sini, Cak. untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan yang sengaja diarahkan Allah bagi hambanya agar mereka membekali diri dengan ketakwaan menurut kesanggupannya. Berlanjut. Baca kemana sih? Kamu baca Aduh, bentar, bro. Tapi bisa jelas. Belum. Lari ya. Ya, Kebaikan setiap kali kita melemah, ini dah. ya, sudah ya. Lanjut. Sesungguhnya saat-saat yang paling agung untuk mengerjakan kebaikan adalah bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah dengan turunnya Al-Quran, kalam Allah yang tiada kebatilan di dalamnya saat turunnya dan sesudahnya. Undang-undang yang abadi untuk menuntun manusia dan hukum langit untuk mengarahkan bumi. Ya. Udah habis. Itu lama. Jadi kebaikan setiap kali kita melemah, itulah saat-saat untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan.
yang sengaja diarahkan Allah bagi hamba-hambanya agar mereka membekali diri dengan ketakwaan menurut sanggupan. Kamu lupa dia. Awas, kamu jangan senggol kabel ya. Ya, sesungguhnya saat-saat yang paling agung untuk mengerjakan kebaikan adalah bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan Allah dengan turunnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan Allah turun Al-Quran. Kalau Allah yang tiada kebatilan di dalamnya saat turunnya dan sesudah. Jadi tidak ada yang batil ketika turunnya Al-Quran. Undang-undang yang abadi untuk menuntun manusia dan hukum langit yang mengarahkan bumi. Mengarahkan bumi. Dan Sesungguhnya Allah menganugerahkan bulan ini tiap tahunnya kepada umat Islam. Mendatangi sebagai tamu agung. Di antara manusia ada yang menyebutnya dengan sebutan yang baik dan menghormatinya. Dan sebagian yang lain ada yang keluar dari Ramadan dalam keadaan yang lebih buruk lagi, maka syukur untuklah bagi siapa yang dimanfaat syafaat oleh bulan Ramadan dan Al-Quran. baca nanti. Nanti ngomong. Sesungguhnya Allah menganugerahkan bulan ini, maksudnya bulan Ramadan, tiap tahun. Jadi bulan Ramadan itu datang tiap tahun kepada umat Islam. Mendatangi mereka sebagai tamu agung. Jadi bulan Ramadan itu setahun sekali datangnya sebagai tamu agung. Di antara manusia ada yang menyambutnya dengan sambutan yang baik dan menghormatinya. Dan sebagian lain ada yang keluar dari Ramadan dalam keadaan yang lebih buruk lagi. Maka sungguh beruntunglah bagi siapa yang dimintakan syafaat oleh bulan Ramadan dan Al-Quran. Jadi, hanya kita dekatkan diri kepada Al-Quran ketika bulan Ramadan. Ya, terus. Lu baca. Puasa dan Al-Quran itu meminta syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Pancang kemana tuh? Puasa berkata, wahai Rabku, sama Rabku, aku mencegah makan dan syahwat, maka berilah syafaat kepada Puasa dan Al-Quran itu memintakan syafaat bagi hamba-hambanya. Jadi kalau puasa itu dan Al-Quran memintakan syafaat bagi hamba-hambanya pada hari kiamat. Dan sekarang ya, pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku mencegah makan dan syahwat. Itu kata puasa kepada Allah. Ya. Maka berilah dia syafaat kepadanya. Kemudian Al-Quran berkata, aku mencegahnya tidur malam hari, maka lah beri dia syafaat karenanya. Dia bersabda, lalu keduanya memintakan syafaat. Siapa keduanya? Adalah puasa dan Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim. Coba apa lagi? Tim, Jatim.
Ah, dari situ aja, jangan ya. Ramadan adalah hari-hari besar untuk mengerjakan sebagai macam kebaikan yang memang diberikan Allah kepada manusia. Ramadan adalah pekan raya bagi orang-orang bertakwa, saat-saat yang laris bagi orang-orang yang soleh untuk berdagang. Setiap barang dagangan mempunyai saat-saat yang laris untuk diperdagangkan yang pasti diketahui pedagangnya semakin melimpah. Jadi Ramadan adalah hari-hari yang besar. Di bulan Ramadan itu tahunnya datangnya sebulan sekali untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Jadi berbagai macam kebaikan dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang memang diberikan Allah kepada manusia. Jadi manusialah yang menikmati bulan Ramadan itu. Ramadan adalah pekan raya bagi orang-orang yang bertakwa. Ada manusia, tapi ada yang bertakwa. Ini merupakan pekan raya. Jadi saat-saatnya laris, maksudnya perdagangannya saat laris bagi orang-orang yang soleh untuk berdagang. Berdagang maksudnya adalah membuat banyak kebaikan. Setiap barang dagangannya mempunyai saat-saat yang laris untuk diperdagangkan. Apa saja yang ada di dalam dirinya dia lakukan. Yang pasti diketahui pedagangnya semakin melimpah. Lanjut. Apa lagi nah? Kamu Dia dia sama Fakir bersemangat dalam berdagang, mewaspadai kelalaian, kesialan, terus berdagang siang malam, meraih keuntungan yang belum tentu didapat. Dunia mempunyai para pedagang dan akhirnya juga mempunyai para pedagang. Dalam dunia menunggu akhir hari besar, hari besar dan pekan saya untuk memperoleh keuntungan perdagangan orang itu menanggung dengan besar dan pekan saya untuk memperoleh keuntungan. Tetapi keuntungan kedua pedagang ini berbeda. Yang semakin semangat dalam berdagang. Ya, perdagangan itu mengatakan mewaspadai kesialan. Mewaspadai kesialan. Terus berdagang siang dan malam untuk meraih keuntungan yang belum tentu didapat. Dunia mempunyai para pedagang dan akhirat juga mempunyai para pedagang. Jadi di dunia itu ada pedagangnya dan akhirat juga ada. Pedagang dunia adalah menunggu hari-hari besar untuk pekan raya untuk memperoleh keuntungan di dunia. Pedagang akhirat juga menunggu hari-hari besar dan pekan raya untuk memperoleh keuntungan. Tetapi keuntungan keduanya adalah pedagang ini berbeda. Lanjut. coba baca lagi. Itu bisa baca. Bisa baca Sam. Artinya mudah. Belum mau. Tapi mudah. Oh, udah. Keuntungan pedagang akhirat adalah dunia dari Allah dan sesuai yang mengalir di dalamnya sebagai bagaimana firman Allah Di kepalanya kamu di laki-laki kepalanya. yang sejak dilakukan oleh penyegaan dan tidak pula oleh jual beli dan melihat Allah Nah, ya di situ. Coba. dan mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu Udah jangan lah bang, udah.
kaki dan Abang ngalah. akan menjadi goncang. Ada mau dapat apa? Itu nama apa sih kalau bisa Kepalanya emang. Keuntungan pedagang akhirat ya adalah ampunan dari Allah dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di mana firman Allah, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubi wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan, jadi laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, Di video tidak lalai ya, dan mendirikan sembahyang, membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Nah, inilah Tapi ntar aku balikin. itulah yang diingatkan Allah di dalam surat 24 ayat 37. Dibaca. Nama kepala minggir. Jika tiba Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika tiba Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Ini syaitan saya nutupin. Jadi syaiton. Kita di video ini. Jadi jika tiba Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Nah, ini maksudnya ya. Jadi kalau orang baik biasanya ya pintu-pintu neraka ditutup loh. Setan-setannya terbelenggu. Nah, di dalam sebuah hadis diriwayatkan ya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadan, ya abwabul jannah wa ghulat abwabun nari wasfa wahzat wahfazam syaitan." Jika tiba Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Inilah hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa pintu-pintu surga dibuka? Karena tadi disebutkan bulan Ramadan itu adalah tamu yang agung, datangnya setahun sekali, ya kan? Yang dimuliakan oleh Allah, turunnya Al-Quran. Semua dosa diampuni, semua kesalahan diampuni, dan dosa dihapuskan dengan syaratnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi hari bulan puasa ini adalah hari untuk mensucikan diri, kita menjadi manusia yang diridai oleh Allah, yang diberikan kepadanya surga seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.